Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Lenora Sitorus. Saya berasal dari Manajemen Informatika Politeknik Negeri Medan. Pada hari ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Prestasi Mahasiswa. Adapun merupakan tugas dari dosen pengampu Ibu Lamtiur Sinambela SSI MSI. Meningkatnya virus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai imbauan, peraturan, dan juga kebijakan yang diberikan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia. Dampak yang ditimbulkan berpengaruh terhadap dunia pendidikan, yaitu pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah. Sehingga saya tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh COVID-19 terhadap Prestasi Mahasiswa. Adapun metode penelitian ini ialah metode pengumpulan data kuantitatif, yaitu dengan kuesioner atau angket. Teknik analisis data yang digunakan penelitian kuantitatif adalah statistik dengan menyajikan data menggunakan tabel. Adapun hasil yang diteliti ialah bahwa jumlah IPK pada saat pandemi lebih tinggi daripada IPK sebelum pandemi. Dengan kata kunci virus corona, prestasi mahasiswa, dan yang terakhir ialah pembelajaran online. Pada tahun 2020 ini, dunia diguncangkan oleh munculnya sebuah virus yang belum terdeteksi yang dikenal dengan COVID-19. Awal munculnya virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar sampai di seluruh negara termasuk Indonesia. Sehingga dampak yang ditimbulkan ialah berpengaruh kepada dunia pendidikan dengan dilakukannya pembelajaran secara daring dari rumah. Tidak adanya interaksi langsung antara mahasiswa dengan mahasiswa dan juga mahasiswa dengan dosen tentang pembicaraan pembelajaran mahasiswa. Sehingga saya tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh COVID-19 terhadap Prestasi Mahasiswa. Adapun rumusan masalahnya ialah bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap prestasi mahasiswa. Dengan batasan masalah ialah hanya meneliti pengaruh pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa saja. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap prestasi mahasiswa. Adapun manfaat penelitian bagi peneliti lebih memahami pembuatan karya ilmiah yang baik dan benar. Bagi mahasiswa, penelitian ini menjadi sumber referensi untuk penelitian ke depannya. Landasan teori. Pengertian pembelajaran online. Pembelajaran online adalah sistem belajar terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui interaksi dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan mengetahui melalui aksi dan interaksi yang berarti. Menurut DAP dan Riklan tahun 2005, pengertian coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika kita sedang berada di ruangan tertutup yang ramai dan dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Pengertian prestasi menurut KBBI ialah hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan. Pengertian mahasiswa ialah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik universitas, institusi, dan juga akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi dapat disebut sebagai mahasiswa, menurut Santoso pada tahun 2012. Menurut KBBI, mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi secara administrasi, mereka terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi. Adapun hipotesis penelitian ini dengan H0 ada peningkatan prestasi mahasiswa, H1 tidak ada peningkatan prestasi mahasiswa. Demikianlah presentasi makalah ini, lebih kurangnya saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Metodologi penelitian digunakan ialah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya digunakan angket atau kuesioner dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian terkait dengan topik yang akan diteliti. Teknik analisis data digunakan ialah
statistik, penyajian data dapat berupa tabel, grafik, dan diagram, serta pembahasan berupa data-data yang mendalam. Hasil dan pembahasan. Berikut ialah daftar nilai semester 2 sebelum pandemi seperti tertera pada gambar. Ini ialah daftar nilai semester keempat pada saat pandemi. Dari data-data tersebut diperoleh tabel 1 perbandingan jumlah dan rata-rata IPK mahasiswa. Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah IPK pada saat pandemi 79,94 lebih tinggi daripada IPK sebelum pandemi yaitu 77,27. Begitu juga dengan rata-rata IPK mahasiswa pada saat pandemi 3,48 lebih tinggi daripada IPK sebelum pandemi yaitu 3,35. Diperoleh juga tabel kedua perbandingan nilai maksimum dan juga minimum IPK mahasiswa. Diperoleh nilai maksimum pada saat pandemi 3,91 lebih tinggi daripada IPK sebelum pandemi yaitu 3,74 dengan selisih 0,17. Perbandingan nilai minimum IPK mahasiswa diperoleh nilai minimum pada saat pandemi 1,82 lebih rendah daripada IPK sebelum pandemi yaitu 2,87 dengan selisih 1,05. Kesimpulan dan saran dapat disimpulkan ialah: pertama, diketahui jumlah IPK pada saat pandemi lebih tinggi daripada IPK sebelum pandemi. Yang kedua, rata-rata IPK mahasiswa pada saat pandemi lebih tinggi daripada IPK sebelum pandemi. Yang ketiga, nilai maksimum pada saat pandemi lebih tinggi daripada IPK sebelum pandemi. Yang keempat atau terakhir, nilai minimum pada saat pandemi lebih rendah daripada IPK sebelum pandemi. Adapun sarannya ialah: pertama, bagi peneliti selanjutnya untuk memberikan pertimbangan lebih rinci mengenai perhitungan data dan pengembangan penelitian yang lebih baik lagi. Bagi mahasiswa untuk lebih memperhatikan perubahan nilai dan lebih giat dalam belajar.